Presiden Inter Milan, Steven Zhang masih belum menyerah dengan situasi finansial klubnya dan ingin berjuang untuk mencapai kemajuan di dalam maupun di luar lapangan. Menurut Gazzetta dello Sport, Steven Zhang masih berada di Tiongkok selama beberapa bulan terakhir untuk mengurus sejumlah bisnis termasuk yang berkaitan dengan klub. Sang presiden kemungkinan besar tidak akan berada di Italia hingga dirinya bisa menyelesaikan masa depan Inter di balik layar. Bukan rahasia lagi bahwa Suning Group hampir kehabisan waktu untuk membiayai kembali hutang mereka kepada Oaktree Capital, yang akan jatuh tempo dalam 3 bulan ke depan. Suning pada dasarnya memiliki 3 opsi mengingat mereka telah menjadikan klubnya sebagai jaminan atas pinjaman dari Oaktree. Opsi tersebut adalah membiayai kembali hutang mereka, menjual klub, atau merelakan kendali Inter berpindah ke tangan Oaktree jika gagal membayar pinjaman tersebut. Laporan mencatat bahwa pekerjaan sang presiden saat ini masih terfokus pada pencarian mitra, untuk membiayai kembali hutang mereka kepada Oaktree Capital. Steven Zhang meyakini bahwa masih ada masa depan bagi dirinya di klub sehingga ia akan berjuang untuk menyelesaikan pembiayaan kembali dalam beberapa minggu mendatang. Sementara di sisi lain, Nerazzurri sedang tampil ganas di atas lapangan sejauh musim ini dan berdiri kokoh di puncak klasemen. Dengan demikian, Steven Zhang berharap ia bisa segera mengamankan masa depan di luar lapangan. Kemudian sang presiden akan kembali ke Italia dengan impian bisa menyaksikan timnya meraih bintang emas kedua di akhir musim. Inter Milan telah secara resmi mengonfirmasi bahwa gelandang mereka Davide Fratesi sedang mengalami cedera yang cukup serius. Pemain internasional Italia tersebut telah menjalani pemeriksaan medis dan dipastikan mengalami cedera otot rectus femoris di paha kanan. Kabar tersebut disampaikan Inter pada Selasa malam melalui laman resmi klub, dan selanjutnya mereka akan mengevaluasi cedera sang pemain dalam beberapa hari mendatang. Belum ada kepastian apakah mantan pemain Sassuolo itu bakal tersedia di skuad Inter untuk laga menghadapi AS Roma pada akhir pekan ini. Namun berdasarkan laporan di Italia menyatakan bahwa kecil kemungkinan Fratesi pulih tepat waktu untuk laga tersebut. Sang gelandang juga sebelumnya tidak tampil pada laga kemarin melawan Juventus dan hanya duduk di bangku cadangan di sepanjang pertandingan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah secara resmi mendapat hukuman dilarang mendampingi timnya untuk laga menghadapi Roma. Menurut FC Internews, Sporting Justice di Italia telah mengonfirmasi bahwa Inzaghi akan dikenakan skorsing setelah mendapat kartu kuning ketika melawan Juventus kemarin. Sang pelatih menerima kartu kuning di babak kedua saat Inter unggul 1-0 dalam laga tersebut, dan ini merupakan kartu kuning kelima yang dikoleksi Inzaghi di Serie A sepanjang musim ini. Dengan demikian, Inzaghi tidak akan mendampingi timnya untuk laga tandang pada Sabtu depan ke ibu kota Italia dalam menghadapi Roma. Sementara itu, Sporting Justice juga mengonfirmasi denda sebesar €10.000 untuk Inter dan Juventus. Hal ini merupakan akibat dari insiden beberapa bom asap dan botol yang dilemparkan oleh penonton saat pertandingan berlangsung. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez dilaporkan masih belum mendapat tawaran dari klub yang dapat meyakinkannya untuk memperpanjang kontrak. Menurut FC Internews, pembicaraan kontrak baru antara kedua pihak mulai terlihat berlarut-larut, meskipun ada kata-kata yang meyakinkan. Semua pernyataan publik yang datang dari Inter ataupun El Toro telah menyatakan bahwa kesepakatan baru untuk sang striker sepertinya hanya tinggal menunggu waktu. Inter tentu saja ingin memperpanjang kontrak striker mereka yang saat ini sedang berada di jalur untuk menjadi top skor klub dalam 3 musim terakhir. Sementara itu, sang striker sendiri juga selalu meyakinkan bahwa dirinya berniat untuk bertahan di klub. Inter telah mencoba menemukan kesepakatan untuk memperpanjang masa bakti El Toro dari akhir Juni 2026 hingga akhir Juni 2028. Hal ini tentu saja akan disertai dengan kenaikan gaji yang besar untuk mencerminkan nilai sang striker bagi La Beneamata. Alejandro Camano selaku agen Lautaro juga tidak menyembunyikan keinginan mereka untuk mengharapkan kenaikan gaji yang mencerminkan tingkat pertumbuhan sang striker. Inter pun sudah memulai pembicaraan tersebut dengan rombongan Lautaro selama musim panas, dan negosiasi ini terus berlanjut hingga ke musim gugur. Nerazzurri memperkirakan bahwa berdasarkan jadwal negosiasi, maka striker asal Argentina tersebut bisa menandatangani kontrak pada awal Januari. Namun dengan banyaknya pertandingan penting sepanjang musim ini, maka tentu saja menyebabkan terganggunya pembicaraan tersebut.
Meski demikian, faktanya tidak pernah ada tanggal akhir yang pasti sehingga sang kapten masih terikat kontrak yang sama seperti yang ia tanda tangani pada tahun 2021 yang lalu. Agen sang pemain telah menjelaskan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan dalam negosiasi. Inter juga masih menunjukkan ketenangan, kepercayaan diri dan optimisme bahwa mereka akan menyelesaikan kesepakatan pada waktunya. Akan tetapi, faktanya sejauh ini Nerazzurri masih belum memberikan tawaran yang dapat meyakinkan rombongan sang kapten. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu telah membuat heboh media setelah memberikan umpan brilian kepada Di Marco saat mengalahkan Juventus. Menurut Gazzetta dello Sport, yang menyanjung si pemain dengan menanyakan gelandang mana lagi di masa lalu yang mampu memberikan assist yang tampaknya datang dari masa depan. Calhanoglu melakukan perjalanan seperti Andrea Pirlo yang berpindah sisi dari kota Milan tetapi dengan cerita sebaliknya. Namun di lapangan, gaya permainan mereka tampak sama, yang kerap melakukan langkah beberapa meter ke belakang untuk berpikir dan berperan sebagai gelandang serang. Bola lob seperti itu belum pernah terlihat lagi di Italia sejak masa sang maestro Andrea Pirlo, bahkan Calhanoglu disebut sebagai evolusi Pirlian dalam beberapa hal. Calhanoglu sekarang menjadi gelandang sepak bola modern yang terkadang bahkan dapat memberikan umpan terobosan secara langsung yang tak terpikirkan. Ditambah dengan kemampuan menahan bola di lini pertahanan, serta melakukan gerak melindungi area tim secara intens dan juga bermain dengan 1 atau 2 sentuhan. Kemampuannya juga dapat disandingkan dengan Juan Sebastian Veron yang menggunakan atribut sempurnanya sebagai senjata di lapangan, persis seperti yang dilakukan Calhanoglu. Kemudian Calhanoglu memiliki kemampuan mengirimkan umpan sempurna pada jarak 60 meter, yang hanya sedikit pemain bisa seperti ini. Hal yang kerap dilakukan oleh Steven Gerrard dan Xabi Alonso yang bisa memberikan keseimbangan tim, baik dengan atau tanpa bola. Hakan Calhanoglu bahkan memiliki kejeniusan seperti Luka Modric dan Xavi Hernandez. Tetapi dari semua itu, Calhanoglu selalu menjadi dirinya sendiri di atas lapangan. Inter Milan akan memiliki lini serang dengan tampilan baru untuk musim depan dengan kehadiran Mehdi Taremi dan Valentin Carboni. Seperti yang dilansir Gazzetta.it, Nerazzurri sudah memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana mereka akan merombak lini serang untuk kampanye berikutnya. Satu hal yang terlihat cukup jelas adalah Lautaro Martinez dan Marcus Thuram akan tetap menjadi pilihan utama. Keduanya sedang dalam performa yang luar biasa dengan telah mencetak 31 gol di semua kompetisi sejauh musim ini. Di sisi lain, opsi cadanganlah yang kurang memuaskan yakni Marco Arnautovic dan Alexis Sanchez. Kondisi tersebut membuat Inter akan merencanakan perbaikan untuk musim depan. Bagian penting dari rencana ini adalah upaya Nerazzurri untuk merekrut striker Porto Mehdi Taremi dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Inter telah mencapai kesepakatan dengan Taremi dan perwakilannya, serta mereka juga sudah memberitahu Porto mengenai fakta tersebut secara resmi. Oleh karena itu, jika tidak ada kejutan maka Taremi akan menjadi pemain Inter di musim depan. Sedangkan gelandang muda Valentin Carboni yang saat ini dipinjamkan ke Monza telah berhasil menembus starting 11 untuk pasukan Brianzoli tersebut. Hal ini telah menarik minat transfer dari sejumlah klub di mana Inter telah menolak tawaran 20 juta euro dari Fiorentina. Dengan demikian, Carboni tampaknya akan mendapat tempat di tim utama Inter musim depan dikarenakan Sanchez dipastikan akan hengkang. Sedangkan Arnautovic mungkin masih bisa dipertahankan di skuad demi kedalaman lini serang La Beniamata. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi mendapat pujian yang signifikan setelah mendalangi kemenangan atas Juventus kemarin malam. Seperti yang disorot Le Interista, rating pemain untuk pertandingan tersebut di seluruh media Italia sangat positif dalam menilai penampilan taktis Inzaghi. Inter tidak hanya meraih 3 poin saat mengalahkan Bianconeri, namun juga menunjukkan performa luar biasa dalam salah satu pertandingan terpenting mereka di Serie A sejauh musim ini. Nerazzurri memang hanya menang tipis, tetapi mereka sukses membuat pasukan Max Allegri tersiksa dalam 95 menit pertandingan. Bianconeri faktanya hanya bisa melancarkan satu serangan balik yang cukup berbahaya hingga laga berakhir. Sebaliknya, Inter tampil tanpa rasa takut dan menciptakan beberapa peluang untuk memperbesar keunggulan. Sementara dari segi pertahanan, Inter kembali mencatatkan clean sheet setelah tampil apik di sebagian besar pertandingan tersebut. Seperti diketahui, Inzaghi dan Max Allegri sama-sama menggunakan formasi 3-5-2 di musim ini.
Sistem tersebut menjadi ciri khas Inzaghi sejak ia menangani Lazio. Sementara itu, Allegri sedikit lebih fleksibel sepanjang karirnya namun tetap mempertahankan performanya selama berada di Juventus. Kemarin malam, penampilan pelatih Inter lah yang terbukti lebih unggul dan mampu menemukan opsi penguasaan bola di sepanjang pertandingan. Trio lini tengah Inter melakukan rotasi dengan baik bahkan saat menghadapi tekanan tinggi dari pemain tengah Bianconeri. Sedangkan para pemain sayap yang khususnya Federico Di Marco, sukses beberapa kali memberi ancaman di sepertiga akhir lapangan. Hal tersebut menjadi salah satu keuntungan terbesar dari sistem Inzaghi. Selain itu, Benjamin Pavard dan Alessandro Bastoni juga sangat lihai melihat situasi untuk melibatkan diri dalam membantu serangan. Striker Inter Milan, Marcus Thuram mendapat banyak pujian setelah tampil merepotkan bagi pertahanan Juventus di sepanjang pertandingan Derby d'Italia. Le Interista menyoroti ulasan positif atas penampilan pemain Prancis tersebut meskipun ia tidak berhasil mencetak gol. Thuram sejatinya telah membobol gawang tim-tim besar sejauh musim ini seperti AC Milan, Roma, Napoli, Lazio dan Fiorentina. Namun satu tim yang belum pernah dibobol Thuram hingga kemarin malam adalah Juventus. Meskipun sang striker telah berperan besar dalam terciptanya gol kemenangan Inter atas Bianconeri. Thuram memang tampil kurang klinis di laga tersebut, tetapi hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk menciptakan masalah bagi para bek Juventus. Pertahanan Bianconeri sudah menyadari betul ancaman yang bisa ditimbulkan oleh Marcus Thuram. Kecepatan serta akselerasi dan dribling pemain internasional Prancis itu membuat lini belakang Bianconeri sangat menderita sepanjang pertandingan. Hingga pada akhirnya aksi Thuram menjadi penentu kemenangan yang sangat penting bagi La Beneamata. Penantian Thuram untuk mencetak gol ke gawang Juventus memang masih akan terus berlanjut, tetapi penantian kemenangan dalam Derby d'Italia telah berakhir bagi sang striker. Bek Inter Milan, Francesco Acerbi semakin menjadi momok menakutkan bagi penyerang lawan. Kemarin giliran striker andalan Juventus Dusan Vlahovic yang merasakan betapa sulitnya menghadapi Acerbi dalam laga yang bertajuk Derby d'Italia. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, Acerbi kembali menunjukkan performa yang mengesankan saat mengalahkan Juventus, yang membuat Vlahovic tak berkutik setiap berhadapan dengan palang pintu Inter tersebut. Laporan mencatat bahwa Acerbi sebagai pemain yang tak kenal lelah setelah mengamati penampilan Acerbi kemarin. Sebelumnya Acerbi juga melakukan hal yang sama terhadap striker papan atas lainnya seperti Olivier Giroud, Victor Osimhen dan bahkan Erling Haaland di final Liga Champions musim lalu. Dalam 1,5 tahun berseragam Inter, Acerbi mampu menetralisir hampir semua penyerang top di Italia. Acerbi tentu saja dibantu oleh rekan-rekan setimnya, namun ia mengerahkan lebih banyak kemampuannya untuk membantu pertahanan La Beneamata. Gelandang Napoli, Piotr Zielinski akan menandatangani perjanjian prakontrak dengan Inter dalam 1 atau 2 hari ke depan. Menurut FC Internews, CEO Beppe Marotta telah memberikan tanggapannya usai laga menghadapi Juventus kemarin, bahwa Zielinski merupakan peluang transfer bagi La Beneamata. Pembicaraan antara Inter dan Zielinski telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir. Laporan mencatat, kenyataannya di balik layar segalanya sudah siap bagi pemain Polandia itu untuk berkomitmen terkait masa depannya bersama La Beneamata. Belum ada yang resmi antara kedua pihak, namun dalam 1 atau 2 hari ke depan sang gelandang akan segera menandatangani perjanjian bersama Inter. Nerazzurri sudah resmi menginformasikan kepada Napoli bahwa ada kesepakatan dengan Zielinski, dan mereka berniat mendatangkan pemain berusia 29 tahun itu di musim panas mendatang. Zielinski akan memperoleh penghasilan sebesar 4,5 juta euro bersih per musim di Inter, lebih kecil dari yang ditawarkan terakhir oleh Napoli. Namun sang gelandang akan menerima bonus masuk serta memiliki kendali penuh atas hak citra dirinya.